Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti punya pengalaman berardu argumen, berdebat dengan saudara, dengan teman, atau bahkan dengan pasangan, sampai-sampai begitu serius sampai sakit hati. Dan mungkin peristiwanya sudah seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, tapi sakit hatinya masih sampai sekarang. Mungkin. Yang menarik adalah sakit hatinya masih kita rasakan. Tetapi kata-kata dan topik pembicaraannya mungkin kita sudah lupa. Pikiran dasarnya kita sudah lupa. Tapi sakit hatinya masih ada. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa kadang-kadang pikiran kita itu berganti-ganti. Sudah lupa, tapi efeknya kadang-kadang masih kita rasakan. Tapi pikirannya sendiri kita sudah tidak ingat. Atau siapa yang masih ingat apa yang kita pikirkan seminggu yang lalu jam 10 pagi? Ya nggak ada yang ingat, sudah ganti. Jangankan seminggu lalu, coba kemarin jam 11 kita mikir apa? Nggak ada yang ingat. Pikiran itu berganti-ganti, tetapi kita seringkali terlalu serius menganggap pikiran itu penting sekali. Enggak, kita sendiri sudah lupa. Enggak penting-penting amat. Maka jangan sampai gara-gara pikiran kita berantem, gara-gara pikiran kita sakit hati, wong enggak penting-penting amat, berubah-ubah terus, kita sendiri sudah sering lupa. Karena itu kita perlu menyadari bahwa justru kesadaran itu lebih penting. Pikiran-pikiran muncul di dalam kesadaran, kita biarkan saja. Kita amati saja. Dan silih berganti. Itu baik, tidak apa-apa. Tidak harus mengganggu kita, tidak harus juga kita turuti, tidak harus kita anggap penting-penting amat, tidak. Pikiran itu apapun juga berlalu dan berganti. Kita tidak perlu meletakkan pondasi dasar hidup kita pada sesuatu yang tidak stabil. Ya repot sekali kita itu, berubah terus jadinya. Kesadaran, saya sebagai kesadaran itu lebih stabil. Pikiran itu muncul di dalam kesadaran. Pikiran tidak bisa menyadari dirinya sendiri, tetapi kesadaran bisa menyadari pikiran. Nah, itu berarti kesadaran lebih besar. Maka ketika ada begitu banyak pikiran berkecamuk, kita mundur, berdiri di dalam kesadaran dan mengamati pikiran-pikiran itu. Tidak usah masuk ke dalamnya, nanti kita ikut muyek. Kita seperti duduk di belakang setir mobil, lalu pikiran-pikiran itu kita bayangkan seperti wiper yang bergerak-gerak gini terus. Datang pergi, datang pergi, datang pergi. Jangan fokus pada wiper, nanti kita nggak bisa nyetir. Nggak bisa lihat jalan, kita lihat jauh di belakangnya. Jalanan, pemandangan yang luas, jalan yang lurus atau belok, atau kendaraan yang datang dan ada di samping kiri kanan. Jangan pada wipernya. Itu pikiran seperti itu. Wiper itu datang dan pergi. Itu untuk membersihkan cara pandang kita. Kita perlu menarik diri ke belakang, di balik setir, di belakang setir. Dan tetap mengendalikan kesadaran kita. Sehingga kita bisa menuju ke tempat yang kita tuju. Di balik pikiran-pikiran itu ada keluasan, ada kelegaan. Yang membuat kita bisa menjadi lebih tenang. Yaitu kesadaran kita yang jauh lebih besar. Pikiran kita tidak mampu menyadari dirinya sendiri. Tapi kesadaran kita mampu menyadari pikiran kita. Berarti kesadaran kita lebih luas, lebih lega. Jangan masuk dalam pikiran. Lalu muyek di dalam pikiran itu. Nanti kita bisa terganggu. Nggak bisa tidur, ujung-ujungnya depresi, lelah. Padahal pikiran itu bisa hilang, silih berganti. Buktinya yang kemarin jam 10 kita pikirkan aja kita nggak ingat kok. Sehingga sebetulnya pikiran itu tidak penting-penting amat. Itu ilusi itu. Ilusi. Karena begitu
rapuh, begitu mudah berubah. Seperti asap. Asap itu ada, tapi juga dengan mudah lenyap. Pikiran juga begitu. Kita sehari bisa sampai memikirkan 40 sampai 50 ribu pikiran. Bayangkan itu. Nah, berarti kan pikiran itu nggak penting-penting amat. Nggak usah terlalu serius. Apalagi ngotot memperjuangkan apa yang saya pikirkan. Nah iya, nggak penting. Kadang-kadang kita ngotot apa yang kita pikirkan, nanti sebentar sudah lupa. Tadi ngapain ya? Kenapa sampai bisa ngotot begitu? Nggak penting-penting amat. Pikiran kita itu nggak penting-penting amat. Pikiran itu hanya membebani kita. Membuat kepala kita itu rasanya berat. Muyek, energi kita itu habis. Maka nggak perlu, ditaruh saja pikiran-pikiran itu. Atau kalau ada pikiran berseliweran, diamati saja. Lalu kita tersenyum saja terhadap pikiran-pikiran itu. Alah, nanti kamu juga pergi sendiri. Lupa juga kamu. Saya yang harus mengendalikan kamu semua. Dan kamu muncul juga di dalam pikiran, di dalam kesadaran saya kok. Yang tetap dan stabil itu kesadaran saya. Karena itu kita tetap bisa terus-menerus tenang, damai, lega. Tidak apa-apa pikiran berseliweran, silih berganti. Biasa, normal. Tidak harus diikutin. Diamati saja, dicuekin. Atau dikasih senyuman. Oh ya, baik. Tidak apa-apa, silahkan. Saya tidak terlibat. Saya jadi saksi saja. Mengamati semuanya. Dan tetap dalam kelegaan, keluasan, spacious, yang tetap memberi ketenangan dan kedamaian. Justru kemudian bisa menyadari bahwa pikiran-pikiran itu silih berganti, it's okay. Nothing personal, tidak perlu terlalu serius. Tidak perlu juga sampai ngotot mempertahankan pikiran, sampai berselisih sama teman, berselisih sama pasangan. Hayya, nggak penting-penting amat. Yang penting adalah kalau dengan pasangan, I am here for you. Pikiran-pikirannya bisa di sini, bisa di sana, biarin aja. Tapi I am here for you. Kesadaran saya sepenuhnya fokus untukmu. Itulah cinta. Itulah love. Jangan sibuk dengan gadget, dengan internet, dengan pekerjaan. Itu that's not love. Cinta adalah kesadaran hadir sepenuhnya di sini untuk orang yang saya cintai. I am here for you. That is love. Sesederhana itu. Karena pikiran-pikiran itu macam-macam dan itu ilusi. Saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Siapa yang mengharuskan? Enggak ada. Kita bisa tetap tenang dan memilih apa yang sungguh-sungguh mendamaikan kita. Seperti Maria, memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dirinya, yaitu hadir sepenuhnya di hadapan Tuhan yang sedang mengajar dan hadir untuk dia. Dan itulah gambaran cinta sempurna. Hadir bersama dalam komunikasi kasih dengan Tuhan. I am here for you. Seringkali saya di sini, tapi pikiran saya kemana-mana. Tidak sungguh-sungguh hadir. Karena itu juga sebetulnya tidak mencintai. Lah hadir saja tidak mencintai ini piye. Nggak mungkin. Maka perlu kita menyadari diri. Hadir dengan diri sendiri. Hadir di hadapan orang-orang yang kita cintai. Tidak muyek dengan pikiran yang silih berganti, yang tidak penting itu. Tidak apa-apa, biarkan saja, normal. Kita juga tidak perlu memaksa diri harus lepas dari pikiran. Tidak, santai saja. Our nature is our conscious. Kesadaran kita itu adalah jati diri kita yang sebenarnya. Karena itu menyadari itu sesuatu yang gampang, yang natural. Sehingga tidak perlu berusaha keras untuk sadar, tidak usah. Kita biasa saja, naturally, effortless, sadar akan pikiran-pikiran yang datang silih berganti dan begitu banyak dan tidak penting-penting itu.
Buktinya karena kita sering lupa juga. Maka sebetulnya nggak penting. Dan kalau kita tidak terbiasa mengikuti pikiran yang silih berganti dan muyek, kita bisa tetap tenang, lega, dan damai. Terutama karena di dalam kesadaran itu, saya sadar sepenuhnya betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan selalu bersama kita. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.